Cenan menelan pil itu, dan tetua keempat merasa sangat senang, menyatakan bahwa mulai hari ini, Cenan akan menjadi miliknya. Cenan merasa ada yang tidak beres dengan tetua keempat dan mulai merasakan pusing. Tetua keempat meyakinkan Cenan bahwa ia akan memanfaatkan tubuhnya dengan baik. Cenan akhirnya terkapar tak berdaya. Setelah beberapa saat, Cenan membuka matanya, merasa pusing, dan bertanya apa yang telah terjadi serta di mana ia berada. Tetua keempat memanggil Cenan dengan penuh kasih sayang dan mengatakan bahwa ia telah lama menunggu hari ini. Mendengar itu Cenan terkejut dan mundur ke belakang. Cenan bertanya apa yang dilakukan tetua keempat, tapi saat dia mencoba berdiri, Cenan merasa lemah, dan akhirnya terjatuh kembali. Tetua keempat menyuruh Cenan berhenti berjuang, dan menyatakan bahwa ia telah lama menunggu hari ini. Cenan meminta penatua keempat untuk menghargai dirinya, namun penatua keempat mengabaikannya dan menyuruhnya untuk patuh. Cenan merasa jijik dan marah, mengatakan bahwa dia tidak suka laki-laki dan meminta penatua keempat untuk menjauh. Penatua keempat terkejut, tetapi kemudian mengklarifikasi bahwa dia tidak tertarik pada laki-laki, dan segera memulai formasi sihir, yang berhasil mengelilingi Cenan, dengan niat untuk mengembalikan nyawanya. Namun, Cenan berhasil melesat dengan kecepatan tinggi, mengejutkan penatua keempat. Cenan kemudian memukul penatua keempat dengan keras, membuatnya terpental ke belakang. Penatua keempat bingung mengapa Cenan baik-baik saja, dan bertanya apa yang terjadi. Cenan menjawab bahwa dia memanfaatkan kelemahan penatua keempat. Penatua keempat marah dan menyebut Cenan sebagai binatang kecil, namun Cenan kembali memukul dengan keras, hingga penatua keempat menabrak tembok. Penatua keempat terkejut dengan kekuatan Cenan dan bertanya bagaimana dia tahu tentang kelemahannya. Cenan menjelaskan bahwa kakak senior An yang memberitahunya, dan dalam pikirannya, Cenan memahami bahwa penatua keempat telah melakukan kesalahan dalam latihannya dan tertular penyakit mematikan yang membatasi usianya. Penatua keempat merasa dikhianati oleh kakak senior An dan mengakui bahwa kekuatannya tidak lagi seperti dulu. Dia juga memberitahu Cenan bahwa hidupnya tidak akan bertahan lama. Cenan kemudian bertanya apakah penatua keempat bermaksud untuk membawanya pergi. Penatua keempat menjelaskan bahwa pada awalnya dia tidak memilih Cenan sebagai penggantinya, melainkan memilih An. Namun, setelah mengetahui bahwa Cenan memiliki fisik yang luar biasa dan bahkan racunnya tidak mempan, dia pun mengubah pikirannya. Cenan kemudian menegaskan bahwa jika dia membunuh penatua keempat hari ini, itu tidak akan dianggap tidak adil. Penatua keempat meremehkan, dan menantang kemampuan Cenan untuk membunuhnya. Cenan merasa terkejut melihat kekuatan jahat yang digunakan penatua keempat dan bertanya apakah dia telah berlindung kepada iblis. Penatua keempat dengan santai mengakui bahwa dia memang bergabung dengan iblis, karena kekuatan mereka membuat seseorang lebih kuat, dan dia menyesal tidak melakukannya lebih awal. Sambil melangkah maju, penatua keempat menyerang Cenan, tapi Cenan berhasil menahan serangannya, meskipun terdorong ke belakang. Penatua keempat mengejek Cenan, dan mengancam akan menghancurkan jiwanya terlebih dahulu. Kekuatan penatua keempat kemudian mulai mengepung Cenan, tetapi Cenan berhasil mengeluarkan kemampuan telapak matahari, yang menyebabkan ledakan besar. Penatua keempat terkejut melihat hal ini. Setelah ledakan tersebut, Cenan bergerak cepat dan tiba-tiba berada di depan penatua keempat. Dalam sekejap, Cenan menyerangnya dengan keras, membuat penatua keempat terlempar ke belakang. Terkejut, penatua keempat bertanya bagaimana Cenan bisa mengetahui teknik Fierce Sun Palm. Cenan dengan tenang menjawab sambil mengejek, menanyakan apakah penatua keempat terkejut. Penatua keempat kemudian mengatakan bahwa sekte Liang telah dihancurkan dan penuh dengan mayat, jadi dia heran bagaimana Cenan bisa mempelajari teknik telapak tangan Liang. Cenan merespons dengan sarkastis,
mengatakan jika Penatua keempat ingin tahu, dia harus memanggilnya ayah. Penatua keempat sangat marah dan memperingatkan Chenan bahwa meskipun dia mengetahui teknik Fierce yang palem, teknik tersebut akan merugikan tubuhnya. Penatua keempat bertekad untuk membunuh Chenan. Saat serangannya hampir mengenai, Chenan berhasil menghindar, dan berpikir bahwa tingkat kultivasi Penatua keempat jauh lebih tinggi darinya, sehingga dia harus menggunakan beberapa kartu truf. Penatua keempat merasa terkejut dengan ketahanan Chenan dan tidak menyangka bahwa dia begitu tersembunyi. Penatua keempat kemudian menghilang, dan muncul kembali di depan Chenan, bersiap untuk menyerang. Chenan mencoba bertahan dengan kemampuan cangkang lumpur bawaan, yang lagi-lagi mengejutkan Penatua keempat, yang penasaran dengan kemampuan itu. Chenan kemudian mengeluarkan kemampuan telapak matahari, memukul Penatua keempat, hingga menyebabkan ledakan besar yang membuatnya terpental. Meskipun demikian, Chenan menyadari bahwa cangkang lumpur yang terbentuk dari energi bumi masih terlalu lemah dan hanya mampu menahan satu serangan dari Penatua keempat. Chenan menantang Penatua keempat untuk mengeluarkan trik lain jika dia punya. Secara tak terduga, Penatua keempat menyerah dan memohon agar dibiarkan hidup, menawarkan Chenan kesempatan untuk mengatur syarat-syaratnya. Namun, Chenan dengan tegas menolak, mengatakan bahwa karena Penatua keempat berlindung pada iblis, dia harus mati. Chenan hampir menebas Penatua keempat, tetapi berhenti ketika Penatua keempat mengungkapkan bahwa dia bukan satu-satunya dari sekte abadi yang bergabung dengan klan iblis. Dia memperingatkan bahwa jika Chenan membunuhnya, yang lain tidak akan membiarkan Chenan pergi. Chenan kemudian bertanya siapa lagi yang terlibat, tetapi Penatua keempat hanya tertawa dan menolak untuk memberitahunya. Sebaliknya, dia mengajak Chenan untuk setia padanya dan menjanjikan kejayaan bersama klan iblis. Chenan merasa kesal dan memutuskan bahwa dia hanya bisa tenang jika Penatua keempat mati. Dia kemudian menggunakan kemampuan telapak matahari lagi, dan menyerang Penatua keempat dengan keras, hingga Penatua itu berlutut di tempatnya. Penatua keempat sempat berkata bahwa dirinya adalah seorang Penatua, tapi, sebelum akhirnya meninggal dunia. Chenan terkejut mengetahui bahwa ada orang di sekte Chaosian yang berlindung pada klan iblis. Dia sadar harus meningkatkan kekuatannya secepat mungkin untuk menghadapi situasi yang akan datang. Chenan kemudian bertanya-tanya apakah tubuh Penatua keempat bisa diekstrak, namun tiba-tiba muncul energi ungu dari tubuh Penatua keempat. Chenan menyadari bahwa itu adalah metode rahasia iblis yang menghancurkan mayat dan menghilangkan jejak. Tubuh Penatua keempat sedang menghancurkan dirinya sendiri. Chenan kemudian meminta bantuan sistem untuk mengekstrak tubuh Penatua keempat. Sistem memberikan dua pilihan ekstraksi, budidaya atau peninggalan. Chenan memilih budidaya, dan seperti biasa, muncul energi biru yang masuk ke tubuhnya. Chenan merasa senang karena basis budidayanya telah meningkat ke tahap tengah alam kedua. Setelah tubuh Penatua keempat sepenuhnya hancur tanpa meninggalkan bekas, Chenan merasa lega karena tidak perlu menghadapi masalah lebih lanjut. Sementara itu, di sebuah gua, seseorang yang sedang berkultivasi, tiba-tiba berdiri dan merasakan bahwa segel ajaib dari Penatua keempat telah menghilang. Dia bertanya-tanya siapa yang membunuh Penatua keempat dan apakah penemuannya sudah diketahui. Setelah beberapa saat, orang tersebut memeriksa menggunakan energi ungu, dan setelah sesampainya di dalam, dia menyimpulkan bahwa Penatua keempat bukan ditemukan oleh sekte, melainkan dibunuh oleh seseorang. Dia bertekad untuk menemukan pelakunya, tidak peduli siapa orang itu. Setelah itu, orang tersebut menghilang dari tempat tersebut. Kemudian, cerita beralih ke kediaman Chenan, di mana ia memikirkan pentingnya menjalani latihan harian dengan serius untuk memastikan dirinya memiliki dasar yang kuat demi melindungi adiknya. Namun, tiba-tiba terlihat mata Yana berubah menjadi merah, tetapi dengan cepat kembali normal,
ketika Atang muncul dan memanggil nama Cenan. Cenan kemudian bertanya mengapa Atang datang ke sana. Atang dengan bercanda menjawab bahwa dirinya tidak boleh menemui ayahnya jika tidak ada masalah. Cenan berpikir bahwa Atang sudah sangat lancar memanggilnya ayah, namun jika Atang benar-benar mengerti arti panggilan itu, mungkin dia akan memukulinya. Kemudian Atang dengan jujur mengakui bahwa dia memang sedang menghadapi masalah. Cenan meminta Atang untuk segera mengungkapkan masalahnya agar tidak mengganggu latihannya. Atang membandingkan kerja keras orang-orang dengan tingkat kultivasi tinggi, dengan dirinya yang masih berusaha bertahan dengan tingkat kultivasi rendah. Cenan kembali mendesak Atang untuk segera menyampaikan apa yang perlu dikatakan. Akhirnya, Atang menjelaskan bahwa kompetisi eksternal sekte telah dimulai, dan adiknya memintanya untuk mengingatkan Cenan agar segera berpartisipasi. Cenan bertanya apakah dia sebagai murid tukang diperbolehkan mengikuti kompetisi tersebut. Atang meyakinkan bahwa adiknya sudah mengurus segala sesuatunya sehingga Cenan bisa langsung ikut serta. Beberapa saat kemudian, Cenan tiba di tempat kompetisi dan terkejut melihat begitu banyak orang berkumpul di sana. Beberapa orang di sana membicarakan kehadiran kakak senior Ayu yang berpartisipasi dalam kompetisi sekte luar. Mereka kagum karena meskipun kakak senior Ayu adalah seorang jenius yang bisa langsung masuk ke sekte dalam, dia tetap memilih memberi contoh dengan berpartisipasi bersama mereka dalam kompetisi. Kompetisi ini diadakan dalam tim beranggotakan 3 orang, dan banyak yang berharap bisa bekerja sama dengan Ayu. Namun, ketika seseorang mendekati Ayu, dan mengajaknya untuk membentuk tim, Ayu dengan tegas menjawab, tidak. Mendengar hal itu, orang tersebut sangat terkejut, dan dia mengatakan bahwa mereka, yaitu dirinya dan Ayu, adalah yang terkuat di sekte luar. Dia berpikir bahwa mereka bisa meraih hasil yang lebih baik jika bekerja sama, dan dia juga mencatat bahwa Ayu tidak memiliki siapapun untuk membentuk tim saat ini. Ayu kemudian memberi tahu bahwa dia sudah memilih seseorang untuk timnya. Orang tersebut merasa kesal dan berpikir bahwa Ayu sangat sombong karena tidak memberikan perhatian kepadanya, yaitu Bayu. Namun, pada saat itu, Cenan dan Atang menerobos kerumunan orang, dan Atang meminta agar semua orang memberi jalan. Melihat tindakan mereka, orang-orang mulai berkomentar bahwa mereka seharusnya menunggu dan berbaris di belakang. Atang menjelaskan bahwa mereka meminta izin dari Kak Ayu untuk membentuk tim. 2 orang di kerumunan merasa bahwa ini tidak mungkin dan bertanya apakah Atang sedang bercanda. Atang merasa kesal dengan komentar tersebut dan meminta mereka untuk minggir. Orang-orang mulai meremehkan Cenan dan Atang, menganggap mereka hanya tukang dan tidak layak berpartisipasi dalam kompetisi sekte luar atau membentuk tim dengan kakak senior Ayu. Mendengar hal ini, Atang merasa sangat kesal. Ayu kemudian memberi izin untuk membiarkan Cenan dan Atang lewat, yang membuat banyak orang terkejut karena kakak senior Ayu membiarkan mereka masuk. Atang merasa terhina oleh komentar orang-orang dan menanggapi bahwa mereka meremehkan kemampuan orang lain. Cenan memberikan hormat kepada Ayu, yang membuat Bayu bertanya dengan nada sinis tentang tindakan Cenan dan Atang. Ayu menjelaskan bahwa dia telah meminta izin dari tuannya dan bahwa Cenan dan Atang bisa membuat pengecualian untuk berpartisipasi dalam kompetisi sekte luar. Bayu merasa ini melanggar aturan dan bertanya tentang kualifikasi mereka. Ayu menjelaskan bahwa itu bukan urusan Bayu dan bahwa Cenan serta Atang akan bekerja sama dengannya. Bayu merasa marah dan bertanya mengapa Ayu bersedia bekerja sama dengan 2 orang yang dianggapnya tidak berharga, dan tidak mau bekerja sama dengannya, yaitu Bayu. Ayu menjawab bahwa Bayu terlalu banyak berpikir. Bayu merasa terkejut dan menganggap bahwa Ayu ingin bekerja sama dengannya, tapi Ayu menjawab bahwa meskipun dia sendiri, dia tidak ingin bekerja sama dengan Bayu. Bayu merasa sangat kecewa dan merasa lebih buruk dibandingkan dengan 2 orang yang dianggapnya tidak berguna. Kemudian muncul retakan di tanah,
dan seseorang keluar dari retakan tersebut. Orang itu menjelaskan bahwa di balik gerbang batu terdapat dunia rahasia yang ditemukan oleh sekte. Di sana, peserta bisa mendapatkan poin dengan membunuh monster, dan semakin kuat monster yang dibunuh, semakin tinggi poin yang didapat. 10% murid dengan poin tertinggi akan mendapatkan kesempatan untuk memasuki sekte dalam. Para murid menyadari bahwa hanya 10% yang bisa memasuki sekte dalam, menjadikannya lebih sengit dibandingkan dengan kelas sebelumnya. Patua menjelaskan bahwa unit tempur harus terdiri dari 3 orang atau kurang dari 3 orang. Jika lebih dari 3 orang membunuh monster, tidak ada poin yang dihitung. Semua murid diminta untuk mengikuti perintah dan segera berangkat. Mereka langsung bergegas masuk, dan orang-orang mengajak teman-temannya untuk segera masuk dan memanfaatkan kesempatan tersebut. Bayu bertanya kepada Ayu apakah mereka bisa membentuk tim, tetapi Ayu menolak. Bayu mengkritik bahwa membawa 2 orang yang dianggapnya tidak berguna hanya akan menjadi beban, meskipun Ayu berada di peringkat pertama sekte luar. Ayu menjawab bahwa Bayu tidak perlu khawatir, dan kemudian mengajak Atang dan Cenan untuk masuk. Melihat itu terlihat Bayu gemetar karena marah. Setelah itu, Ayu, Atang, dan Cenan langsung masuk ke dalam gerbang batu. Setelah mereka bertiga masuk, Atang merasa antusias dan mengomentari bahwa lingkungan di sekitar mereka sangat bagus dan penuh energi spiritual. Dia bertanya mengapa mereka belum melihat monster untuk diburu. Saat itu, mereka menyadari ada sebuah makhluk di belakang. Atang segera menyadarinya dan berbalik, sementara Ayu langsung menyerang makhluk tersebut, dan akhirnya berhasil mengalahkannya. Cenan menyebut bahwa makhluk itu adalah iblis monyet dan tidak terlalu kuat. Lalu muncul pemberitahuan dari sekte Chaosian yang menyatakan bahwa Ayu mendapat poin +1. Atang terkesan bahwa sekte ini dapat melihat semua aktivitas mereka secara real-time dan menghitung poin dengan akurat. Cenan kemudian meminta sistem untuk mengekstrak mayat iblis monyet dan memilih metode ekstraksi. Sistem memberikan 2 opsi, 1 kekuatan iblis, atau 2 bakat klan iblis monyet yaitu auman monyet. Cenan berpikir bahwa kekuatan iblis mungkin tidak berguna, jadi dia memilih bakat klan iblis monyet. Meskipun auman monyet adalah bakat yang lemah dan hampir tidak berguna, ia merupakan bakat yang dapat ditingkatkan. Ayu memperingatkan mereka untuk hati-hati karena sesuatu akan datang. Banyak monyet mulai berdatangan menuju mereka. Atang panik dan bertanya bagaimana cara melawan begitu banyak monster monyet. Cenan menyarankan untuk cepat lari karena jumlah monyet semakin banyak. Mereka dikejar oleh gerombolan monyet, dan salah satu monyet melompat ke arah Ayu. Ayu segera menyerang monyet tersebut, menggunakan kekuatan apinya. Cenan juga menghantam monyet itu untuk memastikan ia benar-benar dikalahkan. Namun, ada monyet lain yang menyerang Cenan dari belakang. Cenan cepat menyadari serangan itu, mengeluarkan pedangnya, dan menebas monyet tersebut. Tidak lama kemudian, semakin banyak monyet berdatangan ke arah mereka. Melihat situasi tersebut, Atang berlari ketakutan dan bertanya mengapa monyet-monyet itu begitu gigih mengejar mereka. Dia meminta agar mereka segera memikirkan cara untuk menyingkirkan binatang buas tersebut. Cenan menyarankan untuk naik ke batu besar di sana, dan bersembunyi karena medan yang tinggi memungkinkan mereka mengambil inisiatif. Setelah mereka berada di atas, Cenan meminta mereka untuk menjaga lingkungan sekitar dan hati-hati terhadap pengejar. Beberapa monyet mulai memanjat tempat tersebut, dan Ayu segera menyerang mereka. Banyak monyet lainnya juga mulai memanjat. Atang, sambil menyerang, bertanya apakah mereka kali ini sudah berakhir. Cenan mengatakan bahwa mereka tidak bisa membunuh semua monyet seperti ini, dan bertanya mengapa monyet-monyet itu tidak takut mati dan terus mendaki. Beberapa saat kemudian, Cenan merasa kelelahan, dan bertanya apakah masih ada monyet yang tersisa setelah 1 jam membunuh. Meskipun banyak monyet yang datang,
mereka hanya terdiam di bawah. Atang merasa lega dan berpendapat bahwa binatang buas itu banyak yang kalah sehingga mereka tidak berani naik lagi. Ayu mengatakan bahwa mereka juga terjebak dan monyet-monyet itu mungkin tidak akan pergi untuk sementara waktu. Atang mencoba menenangkan diri dengan berpikir bahwa mereka sudah mendapatkan cukup poin dari membunuh banyak monster monyet. Ayu menjelaskan bahwa setiap monyet hanya memberi 1 poin, sedangkan Beastmaster bisa memberikan setidaknya 100 poin. Atang terkejut mendengar jumlah poin yang banyak tersebut, dan merasa bahwa mereka tidak bisa mendapatkan banyak poin hanya dengan membunuh monyet-monyet ini. Chenan meminta sistem untuk ekstraksi mayat monster monyetnya, Monkey Roar, dan sistem mengumumkan bahwa level bakat Monkey Roar telah ditingkatkan. Chenan merasa senang dan berharap bakatnya berkembang semaksimal mungkin. Sistem kemudian mengonfirmasi bahwa raungan monyet berbakat telah ditingkatkan ke level kuning teratas. Melihat situasi tersebut, Chenan sangat senang karena bakatnya yang sebelumnya dianggap rendah mendadak dipromosikan ke tingkat kuning teratas, sebuah pencapaian yang bahkan tidak dimiliki oleh murid di dalam sekte. Atang bertanya kepada Chenan tentang apa yang sedang dibicarakannya seorang diri. Namun, mereka segera dibuat terkejut, ketika gerakan mereka terblokir, dan muncul lagi satu makhluk yang sangat kuat, yaitu Raja Monyet. Raja Monyet mengaum dengan keras, menyebabkan Atang merasa pusing. Ayu menjelaskan bahwa ini adalah pemimpin setan monyet yang meskipun belum mencapai level Raja Iblis, memiliki bakat rasial dan raungan itu adalah bagian dari kemampuannya. Banyak monyet-monyet datang dengan marah menuju mereka. Chenan merasa kesal karena kehadiran pemimpin iblis monyet mengganggu konsentrasi mereka dalam menghadapi monyet-monyet kecil. Ayu menyarankan untuk membunuh monyet-monyet tersebut dengan keras. Tiba-tiba, Chenan dan Atang terkejut karena ada gangguan lagi yang membuat mereka tidak bisa bergerak. Sebuah monyet menyerang Atang, tetapi Chenan berhasil bergerak dan mengalahkan monyet tersebut. Atang mengatakan bahwa ini bukan jalan yang harus ditempuh karena kekuatan tempur mereka akan terus dilemahkan oleh pemimpin iblis monyet. Ayu menegaskan bahwa melanjutkan seperti ini bukanlah pilihan, tapi mereka tetap harus berjuang. Atang merasa ini terlalu berisiko, namun Ayu menjelaskan bahwa mereka tidak punya pilihan lain. Chenan kemudian memutuskan untuk bertindak, dan melompat dengan cepat, bertekad untuk membunuh pemimpin iblis monyet tersebut. Atang mencoba mencegahnya, mengingatkan Chenan untuk tidak impulsif. Setelah Chenan turun, banyak monyet mulai bergerak menuju Chenan. Dan video bersambung, gimana menurut kalian tentang manhwa ini? Kalau rame, Mimin akan melanjutkannya. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai habis, dan jangan lupa like dan komen, supaya Mimin semangat untuk membuat alur cerita manhwa seperti ini.